Kisah akan berfokus dengan seorang bankir investasi senior bernama Matt Turner dari perusahaan Nenit Capital yang CEO-nya adalah sahabat Matt bernama Anders Muller. Hari-hari Matt selalu disibukkan dengan urusan pekerjaan sampai-sampai sang istri bernama Heather pun sangat kesal karena awalnya Matt menolak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan alasan kliennya lebih penting. Mewarisi kebiasaan bapaknya, putri Matt bernama Emily juga disibukkan dengan gadget saat sedang sarapan. Begitupun putra Matt bernama Zack yang sempat terlibat pertengkaran dengan Emily karena Zack ketahuan VCS dengan pacarnya. Bahkan Zack berencana bolos sekolah untuk pergi kencan bersama sang pacar. Ketika Matt melarangnya untuk pacar-pacaran, Zack sempat dongkol dan memutuskan pergi sekolah jalan kaki saja. Tapi karena tak ingin jadi batu, Zack akhirnya ikut dengan Matt. Please. Entah bagaimana kehidupan keluarga ini, tapi sepertinya mereka bukanlah keluarga harmonis yang hal itu dapat dilihat dari anak-anak karena selalu membantah perintah Matt yang mungkin saja itu diakibatkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Dalam perjalanan Matt menelpon rekan investornya bernama Carl. Dalam perjalanan, Matt menelpon rekan investornya bernama Jamal yang sudah putus asa karena sahamnya turun 17% dalam sekejap dan mengalami kerugian sebesar 3 juta euro, sehingga Matt memberikan sedikit motivasi dan wejangan supaya Jamal tetap optimis bahwa suatu saat dia akan menikmati keuntungannya. It's not mine. It's not mine. Tak lama ponsel pun berdering, entah ponsel siapa itu, tapi ketika Matt mengangkatnya, pria misterius dalam telepon sedikit berbasa-basi lalu mengatakan kalau di bawah jok mobil Matt sudah dipasangi bom, sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa pria misterius itulah yang telah menaruh ponsel tersebut di mobil Matt. Karena Matt tidak percaya kalau di mobilnya ada bom dan menganggap dia hanyalah pria iseng yang salah sambung, Matt pun mematikan telepon. Tapi ketika pria itu mengirim foto Matt, saat itulah Matt berhenti lalu memotret bagian bawah jok mobilnya dan... Ternyata benar mobil Matt sudah dipasangi bom yang terhubung ke sebuah plat tekanan yang jika Matt mengangkat pantatnya maka bom itu akan meledak. Jika Matt menelpon polisi atau berusaha mencari bantuan, maka si pria misterius juga akan meledakkan bom tersebut menggunakan pemicu cadangan atau remote jarak jauh. Sehingga mau tidak mau Matt harus menuruti perintahnya. Bahkan Matt tidak diizinkan menurunkan Zack dan Emily terlebih dahulu. Tak lama, Matt melihat seseorang sedang mengikutinya dengan motor, sehingga Matt berasumsi kalau itu adalah orang yang berada di telepon dan... There's a bomb in this car. Oh my god, you just hit Zack's girlfriend. Are you out of your mind? Iya, rupanya itu adalah pacar Zack yang dari tadi mengikuti mereka karena Zack sudah janjian akan bolos sekolah untuk pergi kencan. Pria misterius itu menyuruh Matt membuang ponsel Emily dan juga Zack lalu pergi ke sebuah lokasi yang sudah dikirim. Namun di tengah jalan Matt ditelepon oleh rekannya bernama Sylvain yang ternyata mobil Sylvain juga sudah dipasangi bom. Di mana si pria misterius mengatakan pada Sylvain kalau dia akan mati karena perbuatan Matt alias Matt lah penyebab semua ini. Di sini saya sendiri cukup kesal melihat istri Sylvain karena dia tidak bisa tenang dan gerasa gerusuk pengen keluar dari mobil yang padahal dia tahu kalau sedikit saja dia mengangkat pantatnya dari jok mobil yang membuat tekanan berkurang, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Bahkan karena si istri terus-terusan seperti cacing kepanasan, hal itu malah memancing seorang polisi mendatangi mereka karena merasa bahwa sedang terjadi kekerasan dalam mobil. Dan mamam tangkai lah. Matt melanjutkan perjalanan dan meminta maaf berkali-kali kepada si pria misterius karena dia tidak tahu apa kesalahannya. Dan Matt menyuruh si pria menyebutkan apa yang dia inginkan karena Matt tidak ingin kejadian barusan menimpa dia dan keluarganya. Matt disuruh menghubungi Heather untuk memintanya agar mengambil isi brankas Matt yang disimpan di sebuah bank. Namun karena nomor sang istri tidak aktif, Matt pun menelpon salah satu temannya yang betapa terkejutnya Matt ketika mengetahui kalau Heather menemui pengacara untuk mengurus proses talaknya dengan Matt.
Dan percakapan itu didengar langsung oleh kedua anak mereka. What does that mean? I need you to go to the AIG Bank and Tiergarten. It's gonna be okay, Dad. Setibanya di sebuah taman, Matt berhenti sejenak untuk menyaksikan berita tentang insiden pengeboman yang baru saja terjadi, di mana mobil Matt berhasil tertangkap kamera CCTV saat di TKP, sehingga para polisi menganggap kalau Matt perlu diselidiki mengenai insiden tersebut. Melihat berita itu, Zack malah menuduh ayahnya melakukan perbuatan yang sangat fatal sehingga mereka harus berada dalam situasi ini, tapi Matt menyangkal dengan mengatakan kalau dia tidak pernah bermasalah dengan siapapun, apalagi sampai memiliki musuh. The password is Sienna. Thank you, sir. Sesampainya di bank yang dimaksud, terlihat Heather baru saja keluar membawa isi berangkas Matt, yaitu uang sebesar 50.000 euro, paspor milik Matt, dan beberapa barang pribadinya. Tapi tiba-tiba pria misterius itu menyuruh Heather menyerahkannya kepada seorang pria yang sedang asik scroll TikTok, yang seketika datanglah para polisi dan langsung menangkap mereka berdua. Rupanya si pria misteriuslah yang sengaja menelpon polisi dan itu adalah bagian dari rencananya karena dia menganggap Matt berencana kabur dengan membawa uang jaminan sebesar 208 juta euro yang sekarang disimpan di Dubai, di mana uang tersebut merupakan milik para investor dan juga sahabatnya yakni Anders, dan uang itu hanya bisa dicairkan atau dikirim jika sudah mendapatkan persetujuan dari Matt dan juga Anders. Tak lama Matt mendapat telepon dari salah seorang anggota Europol bernama Angela yang sekarang bersama Heather. Di sini Angela menganggap kalau Matt adalah pelaku dari pengeboman tersebut sehingga dia menyuruh Matt untuk tidak melibatkan anak-anak. Tapi Matt menyangkal kalau dia hanyalah korban, yang kemudian Matt meminta Angela untuk mematikan jaringan telepon karena setelah dicek, rupanya bom itu terhubung dengan ponsel yang apabila jaringan terputus, maka si pria misterius tidak dapat meledakannya. Can you stop cell phones from working? No. I'm here. What do you want? Pria misterius kemudian menyuruh Matt ke lokasi yang dikirimnya, yang di situ sudah ada Anders. Sama seperti Sylvain, pria misterius juga telah memasang bom di mobilnya dan menuduh Matt sebagai dalang dari mimpi buruk ini. Lalu pria misterius memaksa Matt untuk meminta Anders menyetujui pencairan uangnya. Jika tidak, maka nasib Anders akan sama dengan Sylvain, sehingga dengan terpaksa Anders pun menyetujui pencairan tersebut. Or I will kill you. Okay, it's done. Matt, I said it's all done. Setelah disetujui, pria misterius malah menyuruh Matt membunuh Anders menggunakan pistol yang disimpannya di laci mobil dan mengancam akan meledakkan mobil Matt jika dia tidak menembak Anders. Namun karena tidak tega membunuh sahabatnya sendiri, Matt pun menolak dan... I can't. Emily! I'm sorry. Son of a bitch. I will kill you. Sekarang Matt benar-benar telah mendapat bintang 5 yang membuatnya jadi buronan polisi setempat, sehingga Matt tidak akan menyetujui pencairan uangnya, apalagi Emily mengalami luka akibat ledakan barusan. Dan jika si pria misterius tetap menginginkan uang tersebut, maka dia harus menunjukkan batang hidungnya. Dalam pelarian menghindari kejaran polisi, tiba-tiba jaringan ponsel pun hilang, yang artinya si pria misterius tidak dapat berkomunikasi dengan Matt, termasuk meledakkan bomnya. Namun pelarian Matt tak berlangsung lama karena dia berhasil dikepung oleh polisi. Polisi mengerahkan seekor robot yang dikontrol dari jarak jauh untuk mengecek keberadaan bom di mobil Matt. Siapa tahu ada bom lain yang dipasang di bawah mobil. Sekaligus tim penjinak bom diturunkan untuk memastikan kalau bagian pintu juga aman. Yang ternyata bom tersebut hanya ada satu, yakni di bawah jok sopir. Setelah dirasa aman, mobil Matt pun harus trondol karena semua pintu mobil dibuka untuk mengeluarkan Zack dan Emily. I love you, Zach. Come on. Love you too. We need to. Em, go. We'll be okay. I will.
Karena Angela telah mengabulkan permintaan Matt dengan mematikan jaringan ponsel meski hanya beberapa blok ke depan, kini giliran Matt menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Matt mengatakan kalau dia tidak mengetahui persis siapa pelakunya, tapi yang diinginkan adalah uang para kliennya sebesar 208 juta euro yang disimpan di rekening di Dubai. Matt menduga kalau dia adalah salah satu kliennya karena dalam tahun ini para kliennya mengalami kerugian cukup besar termasuk Matt, dan mungkin saja klien tersebut tidak terima dengan kerugiannya, apalagi Matt selalu mengumbar-ngumbar janji dengan mengatakan bahwa suatu saat mereka semua akan mendapatkan keuntungan. Meski mulut Matt sudah berbusa menjelaskan kalau bukan dia pelakunya, Angela tetap akan menahan Matt untuk meminta keterangan lebih lanjut atas semua ini dan berjanji akan segera menemukan pelakunya. Namun Matt merasa kalau dia perlu memberi pelajaran kepada orang yang telah menjebaknya. If you can find him, I will. Matt! Matt! Setelah jaringan ponsel kembali aktif, Matt kemudian menghubungi si pria misterius, di mana pria tersebut menyuruh Matt untuk segera menyetujui pencairannya atau dia akan meledakkan bomnya. Mendengar itu, Matt tidak lagi takut dan justru Matt menyuruh si pria misterius untuk meledakkannya, karena jika Matt mati maka otomatis dia juga akan gagal mendapatkan uangnya. Maka dari itu Matt mengajaknya untuk bertemu secara langsung. I choose the address, not you. Dengan keadaan mobil yang sangat memprihatinkan, Matt dan pria misterius janjian untuk ketemuan di tengah keramaian para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo atas kenaikan BBM. Hingga tak lama pria misterius itu pun langsung duduk di mobil Matt, lalu menyuruhnya pergi ke tempat sepi yang kemudian pria itu pun membuka topengnya dan... Ya, rupanya pria tersebut adalah CEO, rekan sekaligus sahabat Matt yakni Anders. Rupanya Anders tidak tewas dalam ledakan sebelumnya karena saat itu posisi mereka dipisahkan oleh jalur kereta, di mana Anders sudah memprediksi kalau saat itu kereta api akan melintas, sehingga ketika kereta sudah berada di depan mereka, saat itulah Anders keluar dari mobil, dan ketika kereta sudah lewat, barulah Anders meledakkan mobilnya. Thankfully, German trains run on time. Or I will kill you. Tak hanya itu, Anders rupanya sudah merekam percakapan ketika Matt mengancam akan membunuhnya jika tidak menyetujui pencairan uang tersebut, di mana Anders akan menjadikan rekaman itu sebagai bukti bahwa Matt adalah pelakunya. Sehingga ketika Matt sudah ditangkap, saat itulah Anders akan berleha-leha sambil menikmati semua uangnya. Tapi sebelum itu, Matt harus menyetujui pencairan uang tersebut. Untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui bahwa Anders masih hidup, dia menyuruh Matt mentransfer uangnya ke akun kripto. Namun Matt menolak menyetujuinya dan lebih memilih untuk memacu mobilnya di jalanan, lalu menabrakkan ke pagar jembatan yang membuat mobil tersebut oleng. Dalam situasi krusial seperti ini, bukannya menyelamatkan diri, Anders justru disibukkan meraih ponsel pemicu bom yang terlepas dari genggamannya, sementara Matt berusaha melepaskan seatbelt dan... Di akhir film, berdasarkan narasi dari sebuah berita tanpa memperlihatkan seperti apa beritanya, Matt selamat dari tuduhan atau fitnah karena pelaku sebenarnya telah terungkap yakni Anders meskipun dia sudah tewas, dan film pun tamat.